Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Perahu cepat di Merauke dihantam ombak, 3 penumpangnya selamat dan 1 hilang. Motor tabrak motor di Kerom, 3 pengendara tewas. Masih banyak ASN di Merauke yang menjadi bacalek belum mau mengundurkan diri. Salah satu keluarga korban masih terus menunggu dan berharap Ramli ditemukan dalam keadaan selamat. Perahu yang Ramli tumpangi tenggelam minggu lalu. 3 nelayan menyelamatkan diri dengan berenang hingga ke tepian. Namun Ramli bernasib malang, hingga berita ini disusun ia belum ditemukan. Keluarga korban baru mengetahui musibah tersebut Senin lalu karena tidak ada jaringan telekomunikasi, kecuali menggunakan telepon satelit. Berangkat dari Kamolong itu hari Sabtu. Jam berapa itu? Sekitar jam-jam 8. Menggunakan apa dia? Dia menggunakan speed. Di atas speed itu ada berapa orang, Pak? Ada 4 orang. 4 orang ya? Dia tenggelam, yang dihantam gelombang. Gelombang ya? Nah, dari 4 di atas speed itu berapa yang diselamat itu? Ada 3 orang. Siapa-siapa saja, Pak? Satu yang belum ketemu. 4 orang semua ya di atas speed. Terus 3 yang sudah selamat ya? Sudah selamat yang 3. Yang 3. 1 orang ini belum diketemukan sampai sekarang. Yang 1 orang ini, nama siapa itu? Ramli. Yang 3 sekarang itu masih di mana, Pak? Masih di darat. Masih di darat ya? Ya. Yang 3 itu berhasil selamat seperti apa? Diselamatkan atau berenang? Dia berenang ke pinggir. Ke pinggir? Ya. Oh, memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tepian pantai itu? Sekitar 2 jam kah dari speak itu. Waktu dari menyelam itu ya? Menuju darat toh. Itu kejadiannya malam apa sore? Sore ya? Perahu cepat berpenumpang 4 nelayan terbalik dihantam ombak ketika hendak ke Merauke membawa kepiting hasil tangkapan. Sepekan terakhir cuaca di perairan Arafura, Papua Selatan sangat buruk. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi mencapai 4 meter. Saat ini tim SAR masih berada di lokasi untuk mencari korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor terjadi Selasa kemarin di Jalan Trans Papua, Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor yang berboncengan melaju dari Arso Kota menuju ke Arso 1. Dari arah berlawanan melaju pengendara motor yang juga berboncengan dengan kecepatan tinggi, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat dan 1 orang luka berat. Kejadian tersebut diawali oleh kendaraan yang dari arah kota, dari arah Jayapura atau ke arah Koya sana, yang satu dari arah Kerom, dan terjadi laka lantas yang disebabkan oleh miras. Pengendara motor dengan dipengaruhi miras, dan masih ada lagi barang buktinya 1 botol miras yang masih ada di TKP. Dan dia yang kurang menguntungkan posisinya. Orang posisinya agak ke tengah, tapi dia mencuri astengah itu sudah lewat sekitar 5 cm di situ titik key point-nya, tempat tabraknya itu, mengakibatkan orang lain luka dan meninggal dunia. Dalam kecelakaan tersebut 3 pengendara sepeda motor tewas di tempat, sementara 1 orang kritis. Hasil pemeriksaan polisi, salah satu pengendara mengonsumsi minuman keras karena ditemukan 1 botol minuman beralkohol di dalam kantong plastik jok motor. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6 Selasa kemarin mengguncang Kabupaten Kerom. Getaran gempa juga terasa hingga kota Jayapura, Wamena, dan Kabupaten Jayawijaya. Hasil analisis BMKG, pusat gempa berada pada jarak 79 km barat daya Kerom dengan kedalaman 10 km.
Koordinator Bidang Observasi BMKG Jayapura, Danang, mengatakan gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Laporan yang kita terima dari masyarakat, gempa ini berdampak dirasakan oleh masyarakat di Wamena dengan skala 3 MMI, kemudian di Kabupaten Kerom merasakan gempa ini dengan skala 3 MMI. Dan di wilayah Kota Jayapura pun merasakan gempa bumi ini dengan skala 2 sampai 3 MMI. Kemudian dari hasil monitoring BMKG wilayah 5 Papua, belum ada aktivitas gempa bumi susulan yang dihasilkan akibat dari gempa bumi ini. Meski kekuatan gempa cukup besar, namun tidak berpotensi tsunami. Selain itu, juga tidak ada laporan kerusakan bangunan dan korban yang luka. Dari Kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Berarti 2 bulan itu kalau lewat, berarti kami akan tembak pilot. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan ancaman pembunuhan terhadap pilot Susi Air yang disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya hanya untuk mencari sensasi. Menurut Faizal, KKB yang ada di Papua terdiri dari berbagai macam kelompok dan ancaman pembunuhan pilot Susi Air bukan dari kelompok Egyanus Kogoya, melainkan dari kelompok Jeffrey Pagawak. KKB pimpinan Jeffrey Pagawak saat ini berada di Papua New Guinea. Bahwa sesungguhnya kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua ini terdiri dari berbagai macam kelompok, tidak satu kelompok. Jadi sebetulnya yang menyatakan dan menyampaikan ultimatum itu bukan dari kelompok Egyanus Kogoya. Kelompok itu adalah kelompok Jeffrey Pagawak. Nah, dan yang mengupload hal tersebut itu dari kelompok yang lain lagi, ya, itu dari kelompok yang lain lagi. Itu akunnya itu atas nama NT, di mana NT itu adalah kelompok dari Intan Jaya. Nah, jadi ini ada beberapa kelompok yang memang mungkin mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot sehingga menyampaikan berita-berita yang sesungguhnya secara kelompok juga sudah tidak dapat dipercaya. Sampai sekarang dari hasil penyelidikan kami bisa pastikan bahwa pilot dalam keadaan sehat. Itu kami bisa pastikan sampai hari ini. Ya. Faizal Ramadhani juga memastikan kondisi pilot Susi Air Philip Mark Mertens saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Sudah 5 bulan pilot Susi Air disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Nduga. Upaya penyelamatan pilot belum berhasil karena negara selalu mengedepankan pendekatan keluarga dan adat. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum, bacalek yang telah didaftarkan partai politik ke KPU dan menyandang status ASN, wajib hukumnya mundur dari pemerintahan. Peraturan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi bacalek untuk menjaga netralitas. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan menjadi bacalek adalah pilihan, sehingga ASN yang menjadi bacalek berarti sudah memikirkan konsekuensinya. Teman-teman aparatur sipil negara yang mau daftar daftar caleg, ini pilihan. Kan resikonya harus keluar, itu udah aturan aparatur sipil negara. Jadi begitu dia akan mulai daftar, dia masuk dalam DCS, begitu daftar tetap calon, sudah langsung keluar. Begitu. Kalau itu pilihan, ya. Kalau saya oke aja, saya kasih rekomendasi. Oh, gitu. Karena itu pilihan personil, ya. Oke. Dan ASN, untungnya apa? Dia mau ASN, dia masuk caleg, untungnya apa? Itu dia sendiri yang tetapkan. Kan lagi pula dia pasti konfirmasi dengan keluarga. Hasil verifikasi KPU Papua Selatan dan KPU Merauke ditemukan puluhan bacalek yang masih berstatus ASN. Saat mendaftar di KPU, bacalek itu tidak menyertakan surat bukti pengunduran diri sebagai ASN. Bupati Merauke menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia akan memberikan rekomendasi bagi ASN yang akan mundur dan maju sebagai bacalek. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke menghimbau warga melapor ke kantor Disduk Capil bila ingin mengganti KTP Pemkap menjadi KTP Pemprov Papua Selatan.
Kadis Dukcapil Merauke Justina mengatakan, di kantor Disdukcapil, sistem dokumen kependudukan telah beralih dari Pemprov Papua ke Pemprov Papua Selatan. Sehingga menurut dia, warga harus proaktif dan membantu petugas dengan melapor perubahan KTP. Otomatis sudah berubah di sistem, hanya seseorang masyarakat kita semua masih memiliki, ada yang masih memiliki KTP Papua, tetapi sesungguhnya di sistem itu sudah berubah. Tinggal mereka datang melapor dan kita mencetak dokumen sesuai job saat ini. Perubahan nomenklatur mencakup dokumen kependudukan, yaitu KTP dan kartu keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo akan mendatangi Provinsi Papua pada 6 hingga 7 Juli mendatang. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, Presiden dijadwalkan melihat pameran UMKM dan karnaval wisata, serta panen jagung di Kabupaten Kerom. Tapi ini kan baru rencana. Ya. Begitu juga kegiatan juga sedang direncanakan. Jadi belum berarti akan seperti itu. Kita masih merencanakan dan kita laporkan ke Presiden, tentunya oleh protokol Presiden. Dari Presiden bagaimana, ya kami menunggu. Rencananya ke Jayapura, kemudian ke Kerom dan ke Asmat KWR. Ya, tapi itu masih rencana. Ya, nanti kita menunggu petunjuk. Bupati Kerom Peter Gus Bager memastikan pihaknya siap menerima kunjungan kedua Presiden Joko Widodo. Ia sudah menyiapkan lahan 2 hektar untuk Presiden memanen jagung. Dalam rangka panen perdana jagung di zona 9 seluas 4 hektar, tapi yang akan dipanen oleh Bapak Presiden 2 hektar dengan perkiraan 10 ton dari 2 hektar masing-masing, 1 hektar 5 ton. Harga diprediksi 5.000 per kilogram besok, termasuk mesin panen dan juga off-takers atau pembeli akan kita hadirkan. Kita akan fokus pada Bapak Presiden, apa keinginannya, tapi bagian dari kelengkapan panen itu sudah kita siapkan, termasuk Bapak Presiden ingin masyarakat hadir di sana, tapi acaranya sederhana. Ya, acaranya sederhana, tidak seperti yang kunjungan kemarin. Acara lebih sederhana sehingga tidak banyak persiapan seperti yang kemarin. Persiapannya lebih simpel, kita fokus kepada panen dan Bapak Presiden ingin panen bersama petani. Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang paling sering mengunjungi tanah Papua. Selama 2 periode menjadi presiden, Jokowi sudah 16 kali menginjakan kaki di tanah Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini harga beras di Merauke masih mahal dan sulit didapat karena stok beras di Bulog menipis. Harga beras saat ini mencapai Rp17.000 per kilogram. Tidak mengherankan, warga menyerbu pembagian bantuan langsung pangan berupa beras 10 kg per keluarga. Sejak pagi hingga sore warga masih menunggu pembagian beras dan melihat nama mereka apakah tercantum di papan pengumuman penerima. Sembako ya, berapa kilo ini Bu? 10 kilo, BLT ini ya, sembako ya. 10 kilo, Ibu tinggal di mana Ibu? Kelapa Lima ya. Antri tadi lama Ibu? Ya. Antrinya lama tadi? Tadi depan jadi. Oh cepat, di depan ya? Oke. Jumlah penerima bantuan mencapai 20.000 keluarga yang tersebar di 20 distrik atau kecamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Personel Yonif 305 Kostrat di Intan Jaya, Papua Pegunungan tidak hanya bertugas menjaga keamanan dari gangguan KKB, namun juga ikut membantu menyejahterakan masyarakat setempat. Tentara membagikan bantuan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, susu, dan beberapa jenis barang yang bermanfaat bagi warga. Bantuan itu untuk menjalin persaudaraan antara warga dan tentara. Saya terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah ada di sini. Kami juga ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Sonobi atas bantu masyarakat
masyarakat saya, masyarakat kami, masyarakat yang ada di sini, kami banyak ucapan terima kasih kepada Bapak Komandan dan anggota. Hanya kami ucapan upaya yang besar-besar nanti dapat dari surga. Amin. Dari kami ucapan terima kasih atas terwak dan masyarakat saya. Jadi mama-mama, teman-teman ini beruntunglah punya kakak seperti kakak Osea, Kayaski, bapak dari Ulu Mama, itu beruntung. Maksudnya beliau-beliau ini menyambungkan berbicara bersama kami. Kami sampaikan kepada mereka, tidak perlu takut. Karena kita semua saudara. Jadi kita semua saudara. Nah, ke depan kita berharap, kalau dulu kan kita melihat Intan Jaya ini kan tidak ramai seperti ini, toh. Sepi kalau lihat jalan itu, apalagi kalau sore-sore sepi. Apalagi kalau malam tidak ada, motor tidak ada. Nah, kita bilang sama adik, sampaikan saya sama masyarakat, jalan saja sudah. Nih, tempat kan punya masyarakat semua. Nah, tempat punya masyarakat semua. Nah, puji Tuhan sekarang sudah makin bagus. Selain sembako, tentara juga memberikan 2 ekor babi. Saat ini situasi di Kabupaten Intan Jaya aman karena keberadaan Satgas TNI Yodiv 305. Dari Intan Jaya, Papua Pegunungan, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.